من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kalau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi atina mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi anta hiyal qalbi min nuri ma'rifatika abadan abada. Rabbi yassir wa la tu'assir bi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sirri sarfi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Sadaqallahul azim wa sadaqal sabi kitabihil karim. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuba ila abiri sabili hatta taksilu. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau dekati salat, apalagi melaksanakan salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Dan jangan kau hampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu hingga kamu mandi. Nah, ini ada dua arti kan di sini. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau dekati salat. Tapi komanya ada. Jakanya ulun berhenti di situ aja bisa disalahkan. Ada sambungannya lagi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau dekati salat, apalagi melaksanakan salat. Mendekati aja dilarang, apalagi melaksanakan salat. Sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk ini ada dua versi, ada dua arti. Kalau mabuk di dalam syariat, ya minum-minuman. Nah, itu dalam syariat memang bujur. Kalau orang mabuk, jangan keninya anak sambahyang, berjalan aja jeriring lah. Nah itu kalau secara syariat. Kalau secara hakikat, janganlah aku dekati salat, apalagi melaksanakan salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk ini perkataan dunia, itu mabuk ngarnya. Nah, jadi mabuk dunia. Dunia itu perkataan daripada batang tubuh, sedangkan akhirat perkataan daripada rohani. Nah, jadi intinya, kalau dunia ini kan batang tubuh, kalau akhirat itu roh. Nah, jadi janganlah kamu melaksanakan salat mengandalkan batang tubuh, karena batang tubuh inilah wala-wala. Nah, itu janganlah kau dekati salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Berarti yang salat itu bukan jasmani, melainkan rohani, orang akhirat.
Nah jadi janganlah kamu dekati salat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk itu ya ini, nah, mabuk dunia. Nah bilanya batang tubuh ya dunia ya mabuk, terkecuali nang hidup. Sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Nah tahu nang berkalam ini siapa? Amun gak tahu ya percuma. Nah mengandalkan batang tubuh ya nang mabuk ya dilarang. Dilarang kamu menghampiri masjid. Nah dilarang kamu menghampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub. Maksud di sini junub di sini lah, bukan junub naibah berhubungan suami istri kada. Nah, junub di sini artinya kan najis. Kan bilanya najis ini junub itu najis. Kan jangan kau hampir masjid. Kan berarti berat nih. Kalau mengandalkan awak nih nah. Karena diri kita ini berasa bilanya merasa kita wujud wajan bunajim la yoga sirau jambun. Wujudmu dosa yang sangat besar. Wujudmu itu dosa yang sangat besar, melainkan mereka yang mengetahui hakikat dirinya. Adamu, wujudmu dosa yang sangat besar. Bila kita ini merasa wujud itu dosa besar. Supaya jangan dosa besar kayak apa? Khuruj jika angka pihila karena keluarkan engkau nang rasa daripada rasa wujud engkau. Jadi kedeliki bisi wujud keluar, dibuang. Nah, siapa yang ada? La maujuda bihaqi ilallah. Sehingga kamu mandi. Mandi ini artinya akuan kita kada ada lagi. Akuannya kada ada lagi. Di dalam surat Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikun najasun fala yaqrabul masjidal haram. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Orang musyrik itu najis. Jangan mendekati masjid. Yang namanya orang musyrik ini orang Islam, bukan orang nang kada Islam. Orang kada Islam itu kan sudah nyata. Hai orang-orang yang beriman, berarti orang Islam. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Jadi bilanya orang Islam itu musyrik, syirik, kada pinanu dengan Allah, berarti najis. Najis batin loh. Kalau najis jahir, nyaman aja, dimandii, diudui, dibersihi. Kalau najis batin tidak bisa dibasuh dengan banyu, biar sedrum, biar dua drum tetap. Banyu itu cuma membersihi najis yang ada di batang tubuh. Sedangkan yang dimaksud ini najis batin. Kayak apa menghilangkan najis batin? Hilangkan akuanmu. Tetapkan yang ada itu adalah akuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di situ janganlah kau dekati salat, apalagi melaksanakan salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk nih. Kan kita dahulu kalau merasa kita nang salat itu mabuk ngarannya, berarti dilarang salat. Makanya depannya surah Al-Maun ayat 4 dan ayat 5, fawailul lil musallin alladzina hum salat itu celaka. Celaka bagi mereka yang salat karena lalai, karena kada ma'rifat, karena kada pinanulun Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada dua arti juga. Arti secara syariat, bila orang sembahyang itu artinya sopan melaksanakan keji dan mungkar. Nah, hindari ya perbuatan yang kada baik. Nah, itu orang yang salat. Tapi kalau secara hakikat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat kamu itu cegah perbuatan kamu. Bilanya kamu yang berbuat keji dan mungkar, nah itu pada hakikatnya. Bilanya kamu yang salat keji dan mungkar, itu siapa yang salat? Aqimis salata li dzikri, diri yang salat dan mengingat aku, kata Allah. Berarti bukan kita yang salat, tapi hakikat diri yang salat, diri yang hidup, diri Allah yang bersifat kepada roh yang bangaran Muhammad. Nah itu, yang hidup itu kan berarti roh itu orang akhirat. Jadi orang akhirat ada di dunia nah. Jadi siapa yang melaksanakan amal ibadah, siapa yang berzikir, siapa yang membaca salawat, siapa yang salat,
Nah, roh diri bata jali banampak nah kesini kelak. Nah jadi kada mabuk lagi bilanya andalakan neng ini nana mabuk ngarenya, makanya janganlah kau dakati salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk tuh pekerjaan dunia nih, dunia. Akhirat roh. Nah akhirat roh, jasmani dunia. Jadi kada kau mengandalkan yang inilah wala ini batang tubuh ini mati, benda mati, mayit hukumnya. Mulai dalam rahim pun tidak bisa tidak memiliki hidup yang hidup terus sebiji sampai genal. Nah kada berpisah, makanya anak ahwa wa man ahwa ana nahnu nurani halalna badana. Aku rindu, yang ku rindu adalah aku dan kami dua roh bersatu dalam tubuh. Dua lawan roh, jasad lawan roh. Dua kelak bersatunya nah. Bila inya kada bersatu, kada mungkin jasmani bergerak. Jadi pada hakikat itu bersatu tapi kada tagatok. Bercerai tapi kada berpisah. Itulah antara roh dengan jasmani. Nah jadi orang akhirat ada di dunia. Ini yang syarat nih. Makanya bilanya mengandalkan dunia aja nah, beramal beribadah ada harapan diterima. La yasil ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud, tidak sah amal ibadah siapapun kecuali ma'rifat Allah. Kan jadi janganlah kau dekati masjid, janganlah kau dekati tempat salat sedang kau dalam keadaan junub. Nah, jadi pada hakikatnya ini nangarin junub ini bukan airnya ibadah bersetubuh suami istri kada. Junub yang dimaksud itu adalah akuan kita. Junub tuh menghilangkan junub secara hakikat ini tadi, menghilangkan najis batin. Khurujika angkapihi lakana anak, keluar engkau nang rasa daripada rasa wujud engkau keluar. Namun sudah keluar tuh berarti kan ada lagi, habis sudah lenyap di dalam ahadiyatullah. Nah jadi ini nang salat itu, karena banyak orang yang salat tetapi tidak mendapatkan daripada pahalanya, malah kerugian, melainkan daripada rugi dan lapah dan uyuh, karena dia tidak benar-benar ikhlas. Yang namanya ikhlas itu pulang kada kita nama gawi. Nama gawi itu diri nah hidup nah. Walaupun kita sambat aku ikhlas saja aja. Aku ikhlas saja, aku nama gawi aku seorang kada ikhlas ngarnya. Yang namanya ikhlas itu sanggup menerima kenyataan Allah. Nah, jadi yang melihat tuh nyatanya Allah, yang mendengar tuh nyatanya Allah, yang berpandir tuh nyatanya Allah, yang berjalan tuh nyatanya Allah, yang salat tuh nyatanya Allah. Allahu Akbar, itu yang namanya ikhlas. Sanggup nah menerima kenyataan Allah, lihat Allah, dengar Allah, jalan Allah, hinak Allah Ta'ala. Nah, adalah kita besi hinak. Mun kita nih besi hinak hendaknya pernah yuk lawas hidup, tapi jangan juga pian berdua panjang umur, orang latihan pian hidup sorangan kasapian. Nah jadi artinya menandak tuh bayi-bayi matian bertanya malaikat Israel karena cabutan mati berjamaah. Jadi nang sasadangnya artinya berdoa itu, ya Allah sisa umur ulun nina hibak dengan ilmu dan amal, bukan berpanjang. Nah, artinya nang sisa umur kita ini beberapa tahun lagi diisi dengan amal ibadah, kada kolernya menuntut ilmu. Nah, jadi kedudukan ilmu ini 9, kalau amal itu 1. Kan ilmu apalagi ilmu marifat, ilmu katuhan ini lebih wajib daripada orang yang beramal. Sedangkan amal-amal kan baca salawat, baca zikir, baca tasbih itu kan sunat. Sedangkan mengenal diri Allah itu wajib. Kenapa jadi wajib? Awaludin wajibinas marifatullah. Awal-awal agama wajib bagi manusia mengenal Allah. Siapa engkau ya Allah? Di mana keberadaan engkau ya Allah? Aku ya Tuhan, rahasiaku ada pada diri kamu. Anazir insan masakan tua muharakatu. Aku rahasia yang ada pada diri manusia, nang mendiriakan, nang mendudukakan, nang marabahkan, nang membangunakan. Siapa orang yang membangunakan, nang mendiriakan nih? Nah, ini orangnya nih, tangkap kawalah, tegetoklah di bulu hidung, kada. Nah, turun naik nih ini,
Jakanya kada turun naik ini kaulana. Siapa yang salat jelas nangin yang salat nah. Jadi kada dunia ini orang akhirat nih nah. Orang akhirat. Kalau dunia ini mabuk dunia. Nah, ini yang dilarang salat. Jadi pada hakikatnya yang salat ini nah. Nah, itu pada hakikatnya nama takbir karena Allahu Akbar karena nah, sujud Allahu Akbar karena takang nang ini kawalnya Allahu Akbar. Nah ini nih. Siapa ini sebenarnya? Nafsi, diri. Napas, nafsu, nafsi. Kalau kepada binatang nah nafsu ngarannya. Kalau kepada manusia napas. Manusia kenal dengan diri Allah, nafsi ngarannya. Nah, padahal sama nun, fa dan sin. Cuma andakannya ini kepada binatang lalu nafsu ngarannya. Andakannya kepada manusia lalu napas. Bilanya manusia mengenal akan hakikat diri Allah Ta'ala lalu nafsi ngarannya. Nah, nafsi itu diri. Nah, ini pangna nang berzikir, nang baca salawat, nang bacaan, nang berjalan. Allah. Oh ya Tuhan, aku menyatakan diriku ini kepada kamu. Nah, kepada mata ikam bersifat basar, kepada telinga ikam bersifat sama, kepada muntung ikam bersifat kalam, kepada batis ikam bersifat kudir, kepada hati ikam iradat. Nah, kalau hidung itu hinak. Nah, padahal nafsi diri. Nah, makanya itu dong salawat diri itu. Sallallahu ala Muhammad fi nafsi. Diri nanti salawati dulu. Nah, diri ini nah. Sallallahu ala Muhammad fi nafsi. Sallallahu ala Muhammad fi nafsi. Sallallahu ala Muhammad fi nafsi. Diri. Diri siapa ya? Hah? Rahasia Tuhan bersifat kepada Roh Muhammad. Muhammad nampak bersifat wujudnya kepada insan nina. Lalu ngaran kita nih insan kamil, roh nang tahu lawan Allah. Kalau Rasulullah itu insan kamil mukamil, tinggi lagi. Kita cuma insan kamil. Kalau kita kada mengenal lawan diri Allah Ta'ala, kada marifat, cuma insan biasa. Tapi kalau kita mengenal dengan Allah, insan kamil itu insan sempurnanya kenal. Kalau Rasulullah insan kamil mukamil. Kan bila kada kenal, jadi kita ada bedanya dengan binatang, ada persamaannya. Persamaan kita lawan binatang bisa makan, bisa minum, bisa goreng, bisa jimak. Persamaannya, kalau perbedaannya ada. Kalau binatang tidak wajib mengenal Tuhan. Dia memakan, goreng, jimak, makan, goreng. Kalau kita sama, tapi satu kelebihan kita. Punya akal nurani yang diwajibkan mengenal diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang mengenal dengan huruf 4 alif lam lam ha. Jadi disuruh dulu kita mengenal Allah. Padahal kada kita kada mengenal Allah karena kita kada ada. Yang mengenal itu dasar Allah, yang mengenalkan kepada Allah. La ya'rifullah illallah. Tidak ada yang mengenal Allah, hanya Allah yang mengenal kepada Allah. Bukan kita mengaku Allah, tidak. Bukan menjadi Allah, tidak. Tapi kita ini hanya sekadar menyatakan adanya Allah. Inilah kenyataan Allah. Inilah saksi adanya Allah. Inilah bukti adanya Allah. Makanya syahadat. Syahadat itu bahasa Banjarnya bukti dan saksi. Ujarkan bukti akan aku ada, saksi akan aku ada, nyatakan aku ada. Allahu Akbar. Bukti akan lagi aku ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, makanya kita lahir tol bagenggam. Apa bunyi kita lahir? Bukan menangis tapi berzikir. Bagenggam. Huwa, huwa, huwa. Butuh aku, Allah. Aku kenyataan Allah. Aku dari Allah. Nah, inilah huwa, 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 huwa. Lalu kita begenal, lalu oko itu aku. Jadi itu zikirnya.
Cara kita aku Allah, aku Allah, aku Allah. Bagaimana sudah lepas dah. Kada ingat lagi lawan Allah. Jadi kita disuruh kita bilanya akhir balik mengenal jati diri. Itu perjanjian kita. Bilanya akhir balik wajib mengenal Tuhan. Akhir balik itu umur berapa yuk? SMP itu jadinya laki-laki sudah mimpi naik pesawat. Pulau Kalimantan iba. Nah itu SMP itu sudah bilanya subur kelas 6 bibirnya akhirnya. Dan anggaplah umur 14 kali 2 28 enggak. Sekarang umur umpamanya lah 3 kali balik kan, 3 kali balik lah 14 kali 3 berapa ya? 14 kali 3 42 nah ibaratnya 42 3 kali balik karena kenalan Tuhan lah. Nah di sini pada itu sudah diwajibkan mengenal Tuhan itu. Bilanya sudah akhir balik, bilanya sudah mimpi kawin, bilanya sudah menstruasi dinian. Sekarang tapi bilanya kita sebelum meninggal kada bapak atau awal atau pertengahan atau terakhir kita diwajibkan mengenal siapa aku sebenarnya ya Tuhan. Khair Anwar itu puisi, kalau aku adalah aku itu tasawuf. Khair Anwar, aku adalah aku. Nah itu rahasianya. Jadi nang aku di dalam ini nah, ada aku jahir, ada aku batin. Aku batin roh Allah Ta'ala, aku jahir ini. Padahal yang jahir itu pun Allah, yang batin itu Allah. Nah zahiru wa zahiru mir'atul batin. Jahir ini mencerminkan yang batin. Nang batin A keluar A, batinnya Allah keluar Allah kelak. Nah mau di dalam hukum syariat, aku syariatnya Allah Ta'ala, hakikatnya ada 2. Nang iyanya itu syariatullah, hakikatullah. Luarnya Allah, dalamnya Allah. Tapi suatu di dalam rahasia dia hukumnya. Amun aku jahirnya, aku syariatnya Allah Ta'ala, hakikatnya 2 lah. Nah soalnya kita lah wala. Sebenarnya Tuhan ini anak banyata, anak banampak. Nang di dalam rahasia Nur Muhammad, nang di dalam rahasia roh, nang di dalam rahasia hati. Lalu bakal lakukan kepada batang tubuh. Lalu menjadikan fi'il af'al kelakuan. Nah makanya jat sifat asma af'al, jatuh diri Allah Ta'ala lah, jatuh diri sifat itu roh, asma itu hati, af'al batang tubuh. Nah jadi batang tubuh ini af'al kelakuan, hati kita itu menjadikan asma nama. Sedangkan roh itu adalah sifat. Sedangkan zat Allah Ta'ala, nah rahasia, zat sifat asma apal. Zat ini diri Allah Ta'ala, sifat itu roh, asma itu hati, apal kelakuan batang tubuh 4 kala. Batang tubuhnya, hatinya, rohnya Allah Ta'alanya. Nah 4 nah diikat. Lalu menjadikan syariat, tarikat, hakikat, marifat. Syariat batang tubuh, tarikat hati, hakikat roh, marifat Allah Ta'alanya 4. Pisetnya maikat, nyir sebigi nasimpuninya. Kan kada betaha lagi tuh. Men 4 ini nah tidak akan buruk kecuali separuh nang buruk. Nyir bilanya sapanggal buruk. Awak gin bila sapanggal buruk juga. Nah jadi keempat-empatnya itu jerong syariat, tarikat, hakikat, marifat. Nah ini nang salat nang benar. Bilanya salat artinya cuma mengandalkan batang tubuh ya wae celaka. Batang tubuh pun lawan hatinya salat kada mampu, mungkin ada Allah Ta'ala. Batang tubuhnya, hatinya dan rohnya salat tidak akan bisa juga tanpa Nur Muhammad. Nur Muhammad ini ya zat diri Ta'ala nih. Jadi keempatnya lah batang tubuh, jasmani, rohani, nurani, rabbani, 4 diikatnya. Jadi yakinkan bahwa kita meninggal tidak akan berpisah, cuma berhenti. Kutub ini nah, detak jantung kutub ini berhenti. Roh kada lagi banyak tak. Nah
Ya kan roh ini karena banyak tak bersemayam di jantung, lain detak jantung ada. Jantungnya kan biar kuat jantung, tapi rohnya kan lagi bersemayam di jantung. Biar jantungnya separuhannya lagi berisi jantung, kekuatan jantung, tapi rohnya ada hidupnya. Jadi kisahnya serangan jantung itu daripada hukum ilmu kedokteran, padahal nih biar jantungnya lemah, rohnya masih berdetak. Makanya roh ini termasuk laisa, tapi merasa. Nah, roh aja laisa bagi Allah Ta'ala. Nah itu pulang. Jadi orang memaham lah roh itu apakah Allah Ta'ala lain. Cuma kenyataan banyak tak Tuhan tadi kan banyak tak. Jadi rahasia Allah Ta'ala kepada Nur Muhammad. Nah Nur Muhammad banyak tak kepada roh. Nah lalu kan roh bukan Allah Ta'ala tapi kenyataan Allah Ta'ala. Jadi roh masuk pulang ke hati, masuk ke awak lah. Nah lalu beigel awak, bergerak awak. Jadi ini kenyataan siapa? Lalu kita menyatakan, membenarkan bahwa ini wujud kenyataan Allah tapi bukan Allah. Nah ini bukti adanya Allah, ini saksi adanya Allah tapi bukan Allah. Jera Tuhan, aku rahasia yang ada pada diri kamu. Jangan juga kayaknya memaham Allah Ta'ala bakurung di dalam diri, salah kena. Tuhan itu bukan artinya kayaknya takut orang. Di dalam diri di mana jar? Kada di dalam diri, kada di luar diri. Mun di dalam diri Tuhan bertempat, min di luar diri bertempat, atas bawah bertempat. Ini jawabannya. Wallahu muhittum bil alamin. Allah Ta'ala meliputi tiap-tiap sesuatu, mulai ujung rambut sampai ke ujung batis, diliputinya. Nah, meliputi ke mata. Kalau diri Allah Ta'ala meliputi, diri Allah Ta'ala meliputi ke mata kan bersifat besar. Diri Allah Ta'ala meliputi ke telinga bersifat sama. Diri Allah Ta'ala meliputi ke muntung bersifat kalam. Diri Allah Ta'ala meliputi ke hati beiradat. Diri Allah Ta'ala meliputi ke batis berjalan kudrat. Nah di mana ya? Dalam diri di mana aja? Di mana pulang betakun? Meliputi, meliputi kan itu bandak. Jangannya Tuhan ya artinya di mata aja lah bertempat ngarannya. Laisa lahu makanun wala zamanun fakalakal makan wa zamana. Allah Ta'ala tuh kada bertempat, dialah yang mengadakan waktu dan tempat. Nah jadi muhit aja dah, muhit. Wallahu muhittum bil alamin. Allah Ta'ala meliputi kedepian nah. Dia kesini kan Allah Ta'ala nya kesini. Makanya jadi Tuhan, aku kada kemana-mana namun ada di mana-mana. Kenapa jadi kada kemana ya ada lah. Tapi di mana-mana ada. Nah ini memaham. Ya kan aku kada kemana-mana namun ada di mana-mana. Mun kada belajar ini sulit memaham. Makanya kada kemana-mana. Kenapa jadi kemana-mana? Nah kan Allah Ta'ala kan panjang sinarnya kayak matahari itu nah. Kayak matahari itu kan nah tujat Allah Ta'ala tuh diumpamakan maksudnya daripada misal panas cahayanya tuh nah itu ya nurnya. Nah jadi cahaya tadi pembuktian adanya matahari. Cahaya panas tuh bukan matahari tapi kenyataan matahari. Misal diri Allah Ta'ala matahari panas cahayanya nih nah. Jadi panas tadi bukan matahari tapi kenampakan matahari. Jadi panas tadi bukti adanya matahari tapi bukan matahari. Sama dengan ini nah. Bukti adanya Allah tapi bukan Allah. Membuktikan adanya Allah. Coba bayangkan manusia seluruh dunia kada daya. Siapa yang membuktikan adanya Allah? Sama lawan matahari. Jikalau tanpa panas, jikalau tanpa cahaya, siapa yang memadahkan adanya matahari? Kan ada lah kada kawa. Nah lalu zat Allah Ta'ala melimpah ruahnya lalu bersifat kepada nur, cahaya. Nah ujar cahaya, ujar panas, aku inilah bukti adanya matahari. Aku bukan matahari tapi bukti kenyataan matahari. Sama ini nah diumpamakan supaya nyaman. Ini kan panas cahaya. Sedangkan zat rahasia Allah Ta'ala itu artinya laisa tapi kenampakannya ke sifat. Jangannya kada ada sifat kelak, kada nyata zat Allah. Jangannya kada ada zat Allah, kada ada sifat. Nah sama kayak ini. Jangannya kada ada panas nah.
kada nyata matahari. Jakanya kada ada matahari, kada ada panas, sama manusia dan Allah Ta'ala. Nah ini bukan mengakui sebagai Allah Ta'ala, tapi menyatakan dan membenarkan. Lalu disuruh kita berzikir, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya maknanya aku wujud Allah, aku wujud Allah, aku wujud Allah. Di dalam rahasia, nah makanya di dalam rahasia ini diam, jangan disampaikan kepada orang yang bukan ahlinya. Nanti akan didustakannya Rasul dan Allah Ta'ala. Bila sudah tahu itu diam lagi. Nah Allahu Akbar, ujar Tuhan, aku nyatakan diriku ini kepada ikam. Kelakuan ikam itu fi'ilku, nah nama ikam itu asmaku, sifat ikam itu adalah sifatku, rahasia ikam itu zat diriku. Han berarti para wali-wali itulah yang menyatakan Allahu Akbar jadinya. Nah jadi bukan mengakui sebagai Allah Ta'ala, tapi menyatakan, membenarkan, mengiyakan. Benarkah benar? Makanya kita mengangkat takbir nih, nah, menyatakan bujur, kita menyerah kepada Tuhan. Dengaran kita ini menyerah, nah. Maling tuh menyerahnya, nah. Maling, tangkap polisi ini menyerahnya. Masuk nih polisi, masuk. Keluar. Berarti pekerjaan polisi. Sama dengan kita menyerah kepada Allah. Allahu Akbar, berarti fi'il siapa? La fa'ilun ilallah. Tidak ada yang berbuat, hanya Allah. Nah, aqimis salat dan zikir, diri terus. Jadi supaya nyamannya, diri yang hidup. Yang salat siapa? Diri yang hidup. Mengkali hidup karena kau salat. Yang berzikir siapa? Yang hidup. Yang membaca salat siapa? Yang hidup. Di mana yang hidupnya? Nah, jadi yang hidupnya jadi meliputi pulang. Bila ka mata sifat dasar lah, itu pulang boleh. Jadi itu nah hidup. Bila ka hidung, lalu napas ngarannya, napas, nafsu, nafsi. Nafsu kepada binatang, napas kepada manusia. Manusia yang kenal dengan Allah, nafsi diri. Jadi salawatnya sallallahu ala Muhammad fi nafsi, sallallahu ala Muhammad fi nafsi, sallallahu ala Muhammad fi nafsi. Menyalawati diri. Siapa namanya menyalawati diri ini? Nah, kalam Allah. Kan Allah memuji Muhammad. Makanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala bersalawat kepada Muhammad, malaikat bersalawat kepada Muhammad. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau Allah Ta'ala kemana bukahnya menyalawat kepada diri? Roh. Siapa nama roh? Muhammad. Kan beberapa itu. Jadi masing-masing memuji diri masing-masing aja. Sama kita umpamanya TV di rumah, masing-masing kita melihat TV kita di rumah. Jangan melihat TV ke PLN. PLN kan ujar PLN, aku sudah memberikan, nah tegangan listriknya sudah ada, aku andaki di rumah nanti nang 1300 watt, nang 450 watt, nang 5000 watt kan sudah ada. Sama kita nah jadi di situ. Jadi kada perlu lagi melihat TV ke PLN. Jadi memuji Muhammad, membaca salawat sini sesuai jalan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang pada diri kalian diutus Muhammad. Nah ya roh sebiji itu kan itu nah, tapi nya kada tegacok awak berpisah kada. Itu tuh nang bujur-bujur nang salat tadi tuh, aqimis salat tadi dikri, diri yang salat, diri yang hidup, yaitu roh. Nah roh itulah sifat Allah, Bang Harun Muhammad. Roh itu Muhammad, sifat Allah. Kalau kita buka roh itu ya nur, ya jat diri Allah Ta'ala. Nah jadi hampir sudah kita junub. Ngaran junub tadi bila kita merasa diri kita ada tuh junub, kayak apa dibersihi dengan khuruji ka angka pihilakanana, keluar engkau nang rasa daripada rasa ujit engkau. Kalau yang najis batin junub, najis jahir, junub jahir kawaje baudo mandi. Ini nang kita bahas junub batin, najis batin. Banyak bayinya cenderung tetap aja bersih, rigat batin, jahirnya bersih tapi batinnya rigat. Supaya jangan rigat tadi batin, khuruji ke angka pihilakan anak, keluar engkau nang rasa daripada rasa wujud engkau. Kada ada lagi kita bisi wujud, hanya wujud nang hidup, sifat hayat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sifat tahir Allah Subhanahu wa taala bersifat kepada roh itu Muhammad. Nah, jadi nang berfungsi sebiji jadi di awaknya. Ya roh Muhammad tak, nah ke mata ke telinga ke muntong. Pekerjaan Muhammad, pekerjaan Allah Taala juga. Nah, lihatnya Muhammad, lihatnya Allah Taala juga. Jalannya Muhammad, jalannya Allah Taala. Tidak akan berpisah, selalu bersanding nama Allah dan Muhammad. Karena Allah itu zat, sifat itu Muhammad. Tidak akan berpisah antara gula dengan manis. Zatnya manis, sifatnya gula. Zatnya masin, sifatnya uyah. Zatnya pahit, sifatnya obat. Nah, jadi di situ, jadi kan kada bagus jadon sifat sama kita dina. Nah, jadi nang salat tadi orang akhirat ada di dunia. Jangan artinya dunia, bilangnya dunia berarti mabuk. Makanya tadi ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau dekati salat apalagi melaksanakan salat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk tuh yaitu awak. Jangan mengandalkan awak lah, bilangnya sembahyang. Itu orang dunia mabuk. Andalkannya orang akhirat. Orang akhirat tuh roh. Jadi orang akhirat ada di dunia. Jadi kada sah bilangnya beramal orang dunia. Dilarang nih. Jadi orang akhirat. Jadi orang akhirat sekarang ada di dunia. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.